Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bumi Pertiwi. Hari ini guys kita mau jalan-jalan ke SP10. Kita mau lihat keseluruhan lokasi SP10 jalur 1, 2, dan 3, dimana lokasi ini yang sering sekali dikunjungi oleh youtuber-youtuber besar seperti Asian Survivor dan Mbah Soembran. Ya ini tempatnya teman-teman. Nah, kita mau keliling-keliling bagaimana sih sebenarnya penampakan desa ini secara keseluruhan. Oke, kita jalan teman-teman. Kebetulan hari ini airnya lagi pasang besar, jadi lahan warga yang di jalur 1 ini masuk air ke lahan warga, karena kebetulan sekarang lagi proses penanggulan keliling. Jadi SP10 ini nanti akan ditanggul keliling, jadi air tidak lagi masuk di lahan-lahan warga, sehingga warga bisa bercocok tanam, tidak hanya menanam padi tapi juga menanam beberapa sayuran, karena tidak semua warga di sini hobi atau suka menanam padi, karena ada juga yang suka menanam sayuran dan buah-buahan teman-teman. Ini lagi proses pemasangan listrik, tinggal menunggu trafo datang, pemasangan kilometernya. Kemudian rumah-rumah warga sudah diterangi dengan lampu-lampu PLN. Nah, ini jalur 1 teman-teman. Jadi ketika kita mau masuk ke SP10, ya kalau lewat darat ya pertama harus lewat sini dulu, sebelum nanti kita ke jalur 2 dan 3. Nah, ini masjidnya, ini masjid antara jalur 1 dan 2. Nah, jadi jalur 1 tuh di sini, jalur 2 di sebelah sana, teman-teman. Cuman kita ke kediaman Mbah Soembran dulu, atau biasa disebut Bang Diki. Nah, ini kantor-kantor kabupaten mereka. Salah satu kantor atau aset SP10. Jadi kalau untuk wilayah jalur 1 ini teman-teman, rata-rata lahannya masih masih tenggelam teman-teman, masih dimasuki air. Insyaallah setelah selesai tanggul keliling tidak akan kemasukan air lagi. Ini rumah Pak RT. Nah, ini dia rumahnya Bang Diki. Sudah ada kandang kambingnya, bantuan dari Pak Ase. Mantap. Rumahnya sudah buka, cuma tidak tahu apakah orangnya sudah bangun atau belum. Nah, di ujung juga begitu teman-teman. Kita ke jalur 2 lagi teman-teman, karena di ujungnya hampir sama dengan yang sudah kita lewati. Nah, ini dia rumahnya Mbah Soembran. Ya, jadi kita menuju jalur 2 teman-teman. Kita menuju jalur 2 dari arah sana tadi. Kita ke sini. Kita tadi dari arah sana mulainya. Nah, ini masjidnya. Nah, di sini pusat pemerintahannya antara jalur 1 dan 2. Nah, rumah-rumah yang sebelah kiri ini adalah kantor-kantor KUPT. Jadi bisa dibilang ya pusat pemerintahan SP10 yang ada di sini. Ini kantor-kantor KUPT, balai desanya. Nah, ini para pekerja. Nah, itu tadi yang mandi yang di rumah-rumah tadi itu para pekerja penanggul keliling. Nah, ini gudangnya. Ini sekolah dasar. Jadi di sini masih SD, SMP-nya belum ada teman-teman. Nah, bagi teman-teman petani biasanya transmigran biasanya belanjanya di sini.
Nah, di situ belanjanya teman-teman. Di tempatnya kios Kaila Bu Widya. Ini juga salah satu warga yang sudah kebunnya sudah ramai dengan berbagai jenis macam tanaman. Nah, untuk jalur 2 ini yang sebelah kanan ini bisa dibilang apa ya, kurang menarik teman-teman. Jadi jalannya ke sana kurang mulus, kurang rapi, tidak seperti jalur 1 dan 3 teman-teman ke arah sana. Karena di sana sudah lumayan beberapa rumah sudah ada yang tidak ditempati, orangnya pulang. Yang agak lumayan tuh di sebelah kiri ini teman-teman. Cuman kita ke jalur 3 dulu, baru nanti kembali ke jalur 2. Oke teman-teman, kita menuju jalur 3. Jalur 2-nya di belakang. Nanti setelah selesai dari jalur 3 kita ke jalur 2. Sambil kita nanti ke tempatnya Pak Slamet. Nah, ini dia persimpangan jalur 3. Nah, ini teman-teman tempat Pak D ini lumayan. Beliau ini salah satu petani yang paling ulet di jalur 3 ini. Sebelah kanan. Nah, ini berapa petak ini lahan beliau? 4 petak. Ini lahan beliau. Yang di sebelah kiri ini teman-teman, ini biasanya perumahan lokal. Jadi di sini nih orang-orang lokal yang memang orang-orang yang lahir di sini atau yang tinggal di sini sebelumnya dikasih juga bagian rumah. Nah, sebelah kiri mereka. Yang sebelah kanan ini asal. Jadi pendatang dari Jawa, beberapa tempat lain juga. Ini. Nah, beliau ini termasuk rajin teman-teman, karena ya itu yang lain harusnya kan ini sudah bukan musim tanam lagi karena menghindari serangan hama, tapi beliau masih tetap nanam, dan beberapa petani juga masih tetap nanam. Mereka mau lihat juga bagaimana sebenarnya hasilnya ketika tidak musim tanam mereka menanam. Jadi begitu. Jadi mereka mau bandingkan hasilnya ketika musim tanam dan musim tidak tanam. Jadi ini sebenarnya sudah bukan waktunya lagi untuk nanam, tapi mereka tetap nanam teman-teman. Nah, ini juga ada yang sudah mulai budidaya sarang walet ya, walaupun kecil-kecilan seadanya, tapi sudah ada usaha teman-teman. Nah, ini padi yang sudah selesai ditanam, tinggal dirawat sampai masa panen. Nah, untuk info teman-teman, tahun depan akan dibuka lagi nanti wilayah transmigran di sebelah kiri sini. Nah, ini masih bersemak-semak, masih berhutan, nanti akan dibuka lagi di sini. Inilah lokasi-lokasi yang paling sering didatangi teman-teman YouTuber lainnya seperti Asian Survivor dan Mbah Soembran. Jadi sebenarnya SP10 itu tidak besar teman-teman ya, kecil aja sebenarnya. Kita juga akan melewati rumahnya Pak Sarno. Beliau lagi kebetulan ada di kebunnya. Kita belum bisa singgah karena beliau masih kerja teman-teman. Nah, ini anak-anaknya Pak Sarno nih. Halo. Mantap. Nah, itu beliau ada di belakang lagi nanam. Oke, kita lanjut.
tadi tempatnya Mas Gondrong. Kita ke tempat Mas Arjen yang juga sering jadi narasumber. Ada si Gondrong. Ya, kita lanjut. Kita ke tempat Pak Hendrik. Di sini nih tempat Pak Hendrik nih ada pekerjaan yang diserahkan Pak Somberan kepada Mas Arjen dan Pak Slamet, yaitu penggalian pipa pembuangan air. Assalamualaikum Pak Hendrik. Wah, ini dia penggaliannya. Mantap. Bikin piano pembuangan air Pak ya? Selesai sudah hari ini kira-kira ya? Hari ini selesai ya? Oh, berapa orang yang bukan Pak Hendrik yang kerjakan? Oh, Mas Diki punya. Yalah. Yalah Pak, saya kesan dulu Pak ya. Nah, sukses lah selalu Pak. Mari. Assalamualaikum. Nanti saya kesini lagi. Oke, kita ke jalur 2 dulu teman-teman. Mau ke tempat Pak Slamet sekaligus jemput beliau untuk kerja di tempat Pak Hendrik. Oke teman-teman, kita sudah di perempatan jalur 2. Kembali ke tempat yang tadi. Kita belok kanan. Kita belok kanan teman-teman. Kita ke arah rumahnya Pak Slamet. Jadi di jalur tengah ini juga sebenarnya termasuk lahan yang sebelah kiri pertama ini termasuk lahan yang bagus. Cuman sayang teman-teman, tidak ditanami atau kurang tanamannya tidak ditanami. Seperti itu teman-teman. Nah, ya jadi yang 2 orang ini lokal teman-teman ya. 2 rumah ini lokal. Nah yang ini juga sebelah kanan ini juga bagus karena dia langsung bersambungan dengan jalur 3. Jadi rumah-rumah yang di sana itu jalur 3 teman-teman. Nah ini jalur 2. Hanya perlu diperbaiki aja tanggulnya, ini sudah kering nanti lahannya. Nah ini ada beberapa rumah yang tidak dihuni lagi. Ini 1, 2, ada 2 rumah, 3, 4 dengan yang di belakang. 5. Ya ada 5 rumah. Di jalur 2 pertama ini sudah ada 5 rumah yang tidak ditempati. Kemudian 6 sama yang ini. Saya tidak tahu apakah ini ditempati atau tidak. Kalau dilihat sih nggak ditempatin lagi. Nah ini lahannya sudah mulai kemasukan air, mulai dimasuki air, beda sama yang rumah pertama tadi. Jadi seperti ini kondisi lahan warga transmigran di SP 10 jalur 2 ini teman-teman. Ya kalau beruntung ya dapat lahan yang bagus, kalau yang agak-agak kurang beruntung ya dapat yang ini pas kena pasang surut teman-teman. Seperti itu. Nah ini salah satu YouTuber pemancing, jadi channelnya fokus di channel mancing. Sebenarnya di sini lumayan banyak YouTuber-YouTuber di SP10 ini teman-teman. Tapi ini belum muncul di permukaan. Yang agak muncul di permukaan ini Mbah Soembran dan Mas Gondrong, dan tadi itu saya lupa nama channelnya, dengan Pak yang sering sama-sama dengan
Asian Survivor yang dia ada di jalur 1 itu. Saya lupa teman, saya lupa nama channelnya apa. Nanti saya tampilkan di deskripsi nama-nama channelnya. Sepertinya itu Pak Selamet. Nah ini lahannya kena pasang surut teman-teman. Mau ke sana kah? Mau ke jalur 3? Ayolah. Enggak, saya mau jemput tadi. Oh iyalah. Saya ke rumah bentar Pak ya. Ambil gambar dulu di rumah. Ya, belilah. Saya ke situ dulu. Ya, siap. Jadi kita ke rumah Pak Selamat dulu teman-teman. Beliau singgah dulu beli rokok. Nah, ini banjir. Misi Pak. Nah ini kediaman Pak Selamet. Jadi rumahnya beliau paling ujung sebelah kiri, paling ujung sebelah kiri. Nah jadi lahan beliau secara keseluruhan tenggelam, banjir, tidak bisa ditanami apa-apa kecuali padi. Oke. Tapi di halamannya nih cantik, nggak panas. Bu, nyuci Bu. Ya. Iya, ada ketemu. Jadi, ya teman-teman, ini saja perjalanan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.